الدنيا غدا في جمرته والتعنيف لنا في مدحه ونصرته وإنا متمسكين بالسنة والطاعة. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Azhari. Kepadanya kami persilahkan. Yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Demi kelancaran kegiatan ini, kita kumpulkan semua siswa dan siswi SMK PGRI 1. Tujuannya apa? Kita menanamkan akhlak dan budi pekerti kepada para siswa dan mengenalkan kepada siswa apa itu sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hikmat dan karunia-Nya yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita semua umat manusia menuju jalan kebenaran. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, momen Rasulullah lahir pada hari Senin dan kita melaksanakan peringatan Maulid juga hari Senin. Alhamdulillah, hari yang bahagia. Warga sekalian, pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merapatkan barisan kita, membawa sekolah kita untuk menuju yang lebih baik. Anak-anak sekalian, tahun yang lalu kita melaksanakan peringatan Maulid, tapi yang tampil di depan adalah Bapak Ibu guru sebagai penabur Al-Banjari dan pembawanya ya. Tapi alhamdulillah dengan waktu yang singkat, tim pembina OSIS, Pak Adit dan timnya hanya 2 kali pertemuan, anak-anak bisa tampil dengan optimal. Ya, tepuk tangan untuk tim Al-Banjari Jawa. Ya. Hanya 2 kali dan saya waktu saya mendengarkan kok kurang pas gitu ya. Tapi begitu tampil, wah ternyata saya acungi jempol 2 hari ini. Ya. Nantinya sampai berkali-kali latihan kita bisa show off nantinya. Ya. Oleh itu kalau melihat bakat dari anak-anak ini, saya berharap kepada Pak Andit nantinya dan Pak Haris ya, adakan festival Al-Banjari antar program kalian. Jadi kita kan ada TKJ, ada MM, ada AKL, ada UTKP, terus satunya TBSM ya. Nah, kalau mereka sudah punya tim-tim, maka kita bisa adakan festival Al-Banjari SMK PGRI 1. Kalau saya melihat suara yang bawa tadi, itu kayaknya sudah pas kalau kita sudah punya kori ataupun samroh. Ya. Kalau dulu berapa tahun yang lalu kita pernah ikut festival samroh, tapi setelah itu kita tidak ada lagi. Bagaimana kalau nanti bagian Pandi mengembangkan samroh juga dikembangkan, Al-Banjari dikembangkan, samroh dikembangkan, bila perlu ditambah dengan kori, ekstra kori maupun hafidz Quran. Ya, kita dekatkan anak-anak kita dengan Islam supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kemarin Pak Sugis mendatangkan calon pelatih drum band. Kita sudah punya alat drum band, belum pernah dipakai sama sekali. Oleh karena itu, kepada pembina OSIS nanti monggo silakan cari bibit-bibit drum band. Kalau bibit Al-Banjari sudah terlihat, calon kori sudah terlihat, ya, calon samroh pun juga terlihat, tinggal calon drum band. Ya, mari
kita bikin gebiar ekstra di SMK Bikin Satu ini. Setiap hari ada kegiatan ekstra, baik Sabtu maupun Minggu, biar sekolah kita tidak kosong. Ya. Jadi monggo, kalau misalkan Pak Andi dijadwalkan hari apa untuk drum band, dan saya ingin mengembangkan satu kali lagi kegiatan ekstra, yaitu angklung. Ya, jadi kalau angklung di Kota Pasuruan SMA belum ada yang punya. Insya Allah tahun 2022 nanti akan kita mulai angklung. Jadi semua kegiatan ekstra harus berjalan. Oleh karena itu saya mohon kepada pembina OSIS dan kesiswaan segera mendesain dan menyiapkan jadwalnya, sehingga hari Senin sampai dengan hari Minggu sekolah kita tidak ada yang kosong. Semua akan terisi dengan kegiatan. Kita ramaikan sekolah kita. Dan bila perlu anak sekalian, tunjukkan lewat medsos sekalian bahwa sekolah kita itu berwawasan lingkungan. Kalau di belakang sana pohon mangga yang indah sekali, bisa kalian selfie di samping pohon mangga, sampaikan di medsos bahwa ini loh PGRI 1 berwawasan lingkungan. Ya, mungkin sebagai ikon yang pertama kali sebelum ikon yang lain. Ya. Nanti insya Allah 2020 nanti ada ikon khusus untuk SMK PGRI 1. Begitu orang masuk ke dalam sekolah terlihat ikonnya Jawara. Maka itu kami mohon doa restu Bapak Ibu guru serta siswa-siswi semuanya, semoga apa yang kita inginkan mengembangkan SMK PGRI 1 ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa angklung saya kembangkan di PGRI 1? Karena yang pertama tidak ada yang memiliki di SMA maupun SMK di Kota Pasuruan. Ya, tidak ada. Terus yang kedua, ketika kita opos memperbesar nama sekolah, maka event-event di kota kita bisa promosikan. Kemarin ada kongres PGRI, SMK PGRI 1 diminta untuk sebagai bagian dari panitia itu untuk dokumentasi. Dan pesan dari ketua PGRI, setiap event PGRI maka dokumentasinya adalah dari SMK PGRI 1. Oleh karena itu pada Pak Bagus selaku Kapkom MM, saya minta buatkan kartu nama untuk UPJ-nya MM. Karena kemarin dari beberapa kepala sekolah tanya, Pak Isota boleh sampai tak booking dari acara mantenan, monggo. Terus biayanya bagaimana? Itu urusannya bagian UPJ-nya multimedia, saya katakan. Nah ini oleh karena itu, monggo Pak Bagus ya, diciptakan anak-anak siap bekerja. Begitu lulus SMK PGRI 1 dia sudah bisa manggul dan mengatur bagaimana sebagai dokumentasi yang bagus. Ya. Dan insya Allah besok hari Rabu ada kegiatan orientasi kepala sekolah se-Kota Pasuruan, kepala SD, SMP, SMA di Joglo. Dan saya berharap nanti Pak Bagus juga menyiapkan tim multimedia dokumentasi di sana. Kita promosikan kepada kepala-kepala sekolah bahwa SMK PGRI 1 punya UPJ yang namanya multimedia untuk dokumentasi. Ya, semoga ini adalah salah satu cara kita membawa SMK PGRI 1 untuk lebih dikenal di masyarakat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang berkenan dan tidak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah ala bi ni'matillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sukesno SPDI dan kepada Dewan Guru yang sangat saya hormati, siswa-siswi PGRI 1 Pasuruan,
yang sangat saya hormati, tidak lupa pula kepada Mas Andi. Pertama-tama mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita siang ini dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Tidaklah kita duduk, tidaklah kita berdiri kecuali mengagungkan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, orang yang paling berjasa atas kita, orang yang paling banyak pengorbanannya atas kita, orang yang paling banyak pengorbanannya atas kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siswa-siswi PGRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita siang ini pertama menjadi orang yang beruntung karena kita berkumpul mengagungkan Nabi Muhammad. Kita semua menjadi orang yang beruntung karena kita pagi ini, siang ini mengagungkan Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya dijadikan orang yang istiqomah. Amin. Ada satu nasihat, buatlah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya keberuntungan itu yaitu sesuai dengan dekatnya hamba tadi itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Maka mendekatlah ke tempat-tempat di mana di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita siang ini berbuat baik. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad, satu selawat Allah balas 10. Man shalla alayya sallallahu alaihi biha asr. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berselawat atasku satu kali saja selawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 10 rahmat. Dan satu rahmat saja itu lebih baik daripada isi dunia ini semuanya. Satu rahmat yang Allah berikan sama kita. Beruntung tidak kita berkumpul siang ini?
Beruntung tidak? Semoga kita menjadi orang yang istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak bersama Nabi Muhammad. Dikatakan yuhsyarun nas ma'amman ahab. Dikumpulkan manusia itu dengan orang yang ia cintai di dunia maupun kelak di akhirat. Kalau dia di atas dunia cinta sama Nabi, kelak bersama Nabi. Kalau dia kelak cinta sama artis, kumpul sama artis. Kalau dia cinta sama orang yang baik-baik, dia akan kumpul sama orang baik. Kalau dia cinta di atas dunia sama orang soleh, kelak berkumpul sama yang soleh. Dan kita siang ini mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita kelak bersama Nabi Muhammad. Amin. Akan tetapi cinta itu bukan hanya slogan. Cinta itu bukan hanya slogan, bukan hanya omongan saja. Cinta itu butuh bukti. Cinta tanpa bukti omong kosong. Cinta tanpa bukti sia-sia. Cinta tanpa bukti tidak dihiraukan. Contoh, ada seorang pemuda mengatakan rasa cintanya kepada seorang perempuan tanpa bukti. Kira-kira siswi mau apa enggak? Contoh, kalau ada seorang laki-laki ngomongin rasa cintanya dia sama seorang perempuan, tapi omongannya ngalor ngidul, kira-kira mau apa enggak? Cerdas berarti, tapi juga gampang dibujui. Kelemahan seorang perempuan lagi untuk mau ganteng yuk. Kedua, kalau ada seorang perempuan semisal mengucapkan rasa cintanya sama seorang laki-laki, tapi itu hanya omongan gombal saja, karena ketampanannya saja, atau karena dia bawa mobil, atau karena dia bawa motor yang bagus, kira-kira yang laki-laki mau apa enggak? Kalau mau bodoh sampai. Mau apa ditolak? Mau apa ditolak? Ditolak gak pastinya? Saya tanya yang laki-laki, mau apa ditolak? Ditolak. Jari ini ditolak, on mari ayu ukut. Jadi cinta itu bukan hanya slogan, tapi cinta itu memang pada dasarnya butuh bukti. Saya lanjutkan. Sampai cinta sama orang tua apa tidak? Betul. Kita hari ini disaksikan malaikat ya. Saya tidak ketawa tapi modelnya guyon.
Siswa-siswi PGRI 1 cinta sama orang tua apa tidak? Jawab dengan tulus. Satu kali lagi. Siswa-siswi PGRI 1 cinta sama orang tua apa tidak? Terus saya tanya, buktinya apa? Cinta butuh bukti. Buktinya apa? Itu yang tahu orang tua sampai. Ini di sini bisa jawab sampai. Tapi terakhir mungkin tidak bisa jawab nanti sampai. Dengan apa? Dengan taat. Dengan nurut sama orang tua, itu bukti cinta. Kalau kita udah nurut sama orang tua, nurut sama ibu bapak kita, diperintah kita nurut, disuruh kita nurut. Kira-kira orang tua kita itu cinta sama kita pada? Orang tua itu cinta sama kita. Berarti kita mendapatkan muhib dari kedua orang tua kita. Mendapatkan cinta yang sesungguhnya dari orang tua. Kenapa? Karena cinta kita ini kita buktikan orang tua dengan apa? Dengan adab, dengan akhlak, dengan adab, dengan akhlak. Ya sayang sama kita. Kadang di akhir zaman banyak. Kamu cinta sama orang tua? Cinta saya. Tapi tak ada, bohong kan? Disuruh sama ibunya, nah belikan ini, tak mau, bukan cinta itu. Disuruh sama ayahnya, nah kamu tolong belikan, contoh kecil belikan rokok, nah saya capek ya, bukan cinta itu, bohong. Cinta butuh bukti, baru kamu diakui cintanya. Paham? Saya pelajari tentang sesungguhnya cinta. Karena yuhsyarun nas ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ketiga, sampai itu cinta sama guru-guru sampai apa tidak? Jawaban yang jujur niki disaksekno malaikat cinta apa tidak? Awas ya. Ini disaksikan malaikat, saya tidak berani juga ngomong sing main-main. Siswa-siswi PGRI 1 cinta sama guru-gurunya apa tidak? Cinta. Betul? Tidak bohong. Aja guyu. Mokam berarti. Allah, na'udzubillah min dzalik. Jawab dengan jujur ya. Siswa-siswi PGRI 1 cinta sama guru apa tidak? Cinta. Sehingga ini gak panik ngomong-ngomong ini. Sing lanang-lanang tambah gak ngomong belas. Cinta ini? Apa buktinya? Jawab, sampai udah jawab. Dari tadi saya tanya bagaimana cinta sama Nabi, sampai saya isu yang cinta sama orang tua pun boleh sampai datuk ini. Sekarang yang terakhir, cinta sampean sama guru sampean. Bu, ibu guru saya tanya sekarang. Mana cintanya lu boten? Nurut apa boten? Gak tanya sampean, tanya diri sampean.
Yang laki-laki nurut sama guru apa tidak? Tidak yakin plus ya. Apa buktinya cinta sama guru? Cinta sama guru butuh bukti. Jangan hanya slogan cinta itu. Cinta sama guru, tapi dentan sama gurunya. Dikon-kon sing anteng pusat. Dikon dadi anak sing soleh, sing apik, trek-trekan. Disuruh nutup aurat, dibuka auratnya. Ya ampun, alhamdulillah. Cinta sama guru itu betul bukti. Sekarang nih, sama guru-guru kita dipelajari menjadi perempuan yang solihah, pakai jilbab, pakai tutup aurat yang baik. Kalau udah di luar, ya tetap seperti ini. Jangan ganti yang ketat-ketat, baju yang ketat-ketat ada di pinggir jalan. Aku nurut sama guru. Ya, ndak nurut, ndak cinta namanya tuh. Ndak cinta. Cinta itu selalu membahagiakan gurunya, selalu membuat pikir senang gurunya, baru berkah ilmunya. Ya itu yang laki-laki yang ngomong kalau cinta sama guru. Gak usah sing aneh-aneh. Dan orang memang ngerti. Oh itu siswa mana? Itu siswi mana? Kena sekolahnya. Iya apa enggak? Itu siswi mana? Itu siswa mana? Ditanya sama orang. Saya sering undangan seperti ini, saya sering. Bahkan kalau ada anak-anak sing ngomong laki atau perempuan tiktokan itu saya dipanggil suruh nasihati bawa pondok 1 minggu paras, mari untuk kampung aja jadi mopong. Paham ya? Cinta itu butuh bukti. Innal muhibba liman yuhibbal muti'ah. Sesungguhnya orang yang cinta itu taat terhadap sama orang yang dia cintai. Paham? Ini poin. Innal muhibba liman yuhibbal muti'ah. Sesungguhnya orang yang cinta itu taat sama orang yang dia cintai. Ini guru-guru paham. Dan sampean ngaku nurut sama guru sampean, ngaku takdim sama guru-guru sampean, tapi tidak nurut. Paham guru sampean tidak cinta, bohong. Dengan ngarepe guru ini betul bedakan. Yang benar kabeh. Maka cinta itu butuh bukti. Cinta sama orang tua butuh bukti. Lebih-lebih kepada Nabi Muhammad. Lebih-lebih kepada Nabi Muhammad. Aku cinta kepada Nabi Muhammad. Saya cinta Nabi Muhammad. Tapi tidak nurut sama Nabi Muhammad. Yang diperintah sama Nabi Muhammad tidak dilakoni. Yang dilarang dilakoni. Ya bukan cinta itu. Cinta itu innal muhibba liman yuhibbal muti'ah. Sesungguhnya orang yang cinta itu taat terhadap orang yang dia cintai. Kamu cinta, tidak taat sama Rasulullah. Aku cinta sama Allah, tidak taat sama Allah. Bohong, tidak kumpul tuh. Tidak kumpul sama Nabi, tidak kumpul sama Allah, tidak bersama Allah di surganya Allah, tidak bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Cintanya main-main. Cintanya dorohan, tidak sungguhan cintanya. Untuk kita ini perempuan-perempuan zaman sekarang itu tidak berkorban sebagaimana perempuan-perempuan zaman Rasulullah SAW. Buat perempuan-perempuan
perempuan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada seorang perempuan, dia punya anak, dia punya saudara, dia punya suami. Ini perempuan satu keluarga ikut perang Uhud. Perempuan ini satu keluarga ikut perang Uhud. Perang Uhud itu luar biasa gitu. Ketika peperangan, saudaranya mati. Saudaranya mati, anaknya mati, suaminya mati. Ketika dia mendengar Rasul di saat itu tersebar perang Uhud, Nabi SAW itu meninggal. Karena Nabi SAW saat itu banyak kena sebutan pedang, kepala Rasul yang suci itu terkena sebutan pedang. Lalu perempuan ini ketika bertemu dengan para sahabat, aina ya Rasulullah, aina ya Rasulullah, aina ya Rasulullah. Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Temu sama sahabat dan lain yang ikut perang. Aina ya Rasulullah, aina ya Rasulullah, di mana Rasulullah? Kata sahabat, Rasulullah bersama kami. Rasulullah selamat wahai ibu. Enggak, saya kepingin ketemu langsung sama Nabi Muhammad. Saya kepingin ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah. Akhirnya terakhir dia bertemu dengan para sahabat. Curi-curi perempuan, aina ya Rasulullah, aina ya Rasulullah, aina ya Rasulullah. Akhirnya dengan sahabat ini dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Wahai ibu, Nabi dalam keadaan selamat bersama saya. Tidak, saya bintu Rasulullah. Akhirnya perempuan ini dipertemukan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika perempuan ini bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ucapannya? Ya Rasulullah, anak saya meninggal, saudara saya meninggal, suami saya meninggal. Ya Rasulullah, ikut perang asalkan engkau selamat, wahai Rasulullah. Ini perempuan zaman dahulu membela Nabi Muhammad, membela perjuangan Nabi Muhammad. Oh itu saya kangen tadi perang, tidak digonggon perang, tidak. Jaga auratnya, jaga akhlaknya, jaga budi pekertinya, jaga ibadahnya, jaga sholatnya. Dulu saya kedederan saja, gak digonggon perang, saya kedederan. Guru ni tu sampai gak dicoplok lah bini ngandani. Ngandani sampai gak dicoplok. Dungo entek ngamik, sholat tahajud dungakno sampean. Sholat hajat dungakno sampean sampai lali nang anake dhewe. Kono delok sampean. Karena sampean kewajiban nanti ditanya sama Allah. Bagaimana anak didiknya? Taat sama Allah pada ditanya semuanya nantinya. Jaga diri kita dari adab, dari akhlak, jaga. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Yang laki-laki begitu juga menjadi pemuda-pemuda di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda-pemuda di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkorban dia. Banyak yang mati belum nikah. Tidak kau berpacaran, tidak kau bergonceng-goncengan, tidak kau saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta ini kita buktikan, jangan hanya slogan. Siswi negeri 1 ini betul cinta sama Nabi apa enggak?
Jawab, saya jujur cinta pada. Ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah. Cinta sama orang tua apa tidak? Betul. Disaksikan malaikat, dicatat loh ya. Sampai nek guru aku seurusan ambek menungso, tapi nek guru nang malaikat urusannya ambek malaikat loh. Cinta sama orang tua apa tidak? Cinta sama guru apa tidak? Ya Rasulullah, saksikanlah ya Allah. Siswa Begir 1 cinta sama Nabi ya Allah, cinta sama kedua orang tua ya Allah, cinta sama guru-guru ya Allah. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah wahai malaikat. Aku saya digoro ya sampeyan. Malaikat kok mulai ini mikir-mikir sampeyan. Paham ya? Cinta itu kalau kita di atas dunia ini menjaga perasaan cinta kita dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan cinta tersebut dari orang yang kita cintai. Tapi cinta itu butuh bukti. Dan cinta itu bukan ojo langsung nurut cinta enggak. Lihat dulu yang diperintah. Kalau diperintah baik, ya nurut. Diperintah tidak baik, ya tidak usah nurut. Contoh, ada orang tua anak, kamu minum khamar saja seperti ayam, ya tidak usah nurut, tidak wajib. Kamu buka aja auratnya, biar banyak laki-laki yang suka sama kamu, nak, ya tidak usah nurut, tidak wajib nurut. Paham? Nurut itu menempatkan kebaikan pada orang yang dia cintai, bukan menempatkan keburukan. Itulah cinta. Dan kita siang ini disaksikan oleh Allah mengagungkan Nabi Muhammad, mengusapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita disaksikan oleh Nabi Muhammad, disaksikan oleh Allah, disaksikan orang tua yang telah meninggalkan kita, keluarga kita yang meninggalkan, menyaksikan kita semuanya. Mari rasa cinta ini betul-betul kita jaga. Cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama kedua orang tua kita, cinta sama guru-guru kita. Kita jaga, baru kita mendapatkan cinta. Siap membuktikan cinta kita sama Allah? Jawaban yang tulus. Siap membuktikan cinta kita sama Allah? Mulai lemas, mulai gawadi. Siap membuktikan cinta kita sama Allah? Siap membuktikan cinta kita sama Nabi Muhammad? Siap membuktikan cinta kita kepada kedua orang tua kita? Siap membuktikan cinta kita sama guru-guru kita? Pak, saksi dulu Pak. Saksi dulu Pak, lek ngokong berarti guru Pak. Lek gak nurut berarti guru Pak. Iki wis janji dengan Allah, sik gak nurut apa maneh janji dengan kowe sampeyan Pak. Soalnya tugasnya ini saya sekarang. Biasanya tugas saya bukan seperti ini, bukan. Sekarang tugasnya urusan akhlak, urusan adab. Di akhir zaman ini bukan hanya orang tua yang sambat, guru-guru yang di madrasah, guru-guru yang di umum itu sambat semua. Kenapa? Ya ini zaman ini. Ya zaman ini. Saya ada murid saya. Ada murid di madrasah, ada murid saya. Lambung dirasani kudu jomblo. Makanya ayolah.
Guru itu ambil diewangi. Ambil diewangi, ambil adat dengan akhlak. Lesak mono ake iki mau separuh tok ae mokong. Buyar. Separuh tok mokong buyar. Separuh tok mokong buyar. Kulo piambuk, Pak. Santri kulo mik kali tok mokong rasane ndasi seneng ati. Apa maneh sampeyan sing mokong? Saestu kulo takani para ulama jaluk donga ya Allah, donga nubib tilmid anabib, doakan tilmid murid anabib. Ada laki-laki ya, ada juga perempuan. Didoakan, datang ke ulama ini, datang ke ulama ini, jaluk donga, gak mempan bungun, saking mokone. Apa penyebabnya? Nih. Apa penyebabnya? Nih, penyebabnya. Ini penyebabnya. Sekarang saya tanya, pegang Qurannya sama HP-nya lebih banyak mana? Jujur, yuk enak jujur. Berarti sampean sama guru-guru dididik untuk jujur. Saking jujurnya juga gini akhirnya. Ketok elek ya. Zikirnya sama pegang HP-nya lebih banyak mana? Ya Allah, sambat guru-guru saya itu. Sambat. Mas dikei waktu berapa menit lagi? Kurang berapa menit, Pak? 14. Ya 15 menit itu aku bisa kesel. Lebih banyak pegang HP-nya. Lebih banyak pegang HP-nya daripada zikirnya. Bodoh sampean. Bodoh teko aja gitu. Tidak perlu tanya kalau urusan sampean, tidak perlu tanya. Yang ahli sholat, yang ahli zikir, yang ahli ibadah kelihatan. Mau kasih saya resep, biar sampean paham, biar tak gampang ditipu ya. Ingin tahu? Ingin tahu pada? Ini tak gampang dapat ya. Ingin tahu pada? Nih nasihat ulama. Nasihat ulama nih, dengarkan baik-baik. Kalau bisa catat hilang kok ini. Hilang sampai dinding pacar itu. Yuk gak dibuka, coba HP ini satu-satu kayak aku tak buka Facebook ini. Waduh, kena kabeh wis guru kabeh. Kita tahu pada nih kata ulama, fadhahiru tadullu 'alal batin. Perbuatan zahir seseorang itu menunjukkan hatinya dia. Perbuatan zahir seseorang, perilaku kita menunjukkan hati kita baik atau buruknya kita. Tak perlu takut aku lihat cuma sampean. Duduk wali bukan. Itu bisa kita pelajari di kitab kita. Bahkan saya pernah dijadikan narasumber kepolisian. Pernah saya jadikan narasumber. Itu kalau untuk kepencurian itu lek detektif sok gak ngaku-ngaku, Pak. Soro padahal ada sono alate, gak ngaku-ngaku. Kan nek iki mang ngaku. Diteliti itu tekondi tekono ngomong begini dulu kena dia. Jadi fakir tak dulu halal batin. Perbuatan dohir seseorang, perilaku dohir seseorang menunjukkan hati baik dan buruknya seseorang. Paham? Tapi kalau anak uang, sekitar aneh, pura-pura api, mesti orang putih. Tak gampang digoroi sampai anda jobo. Terutama ini siswi-siswi gampang digoroi. Hati-hati, gampang digoroi narkoba, hati-hati ya. Hati-hati narkoba.
deloken wong apik apa elek deloken. Tak kira sanggup kita, ndak sanggup. Ndak sanggup kita harus kena narkoba, ndak sanggup. BNN teman saya tuh BNN, ndak sanggup kadung konslet pedot gitu. Saya punya temen BNR yang di BNN, ndak sanggup bagian lapangan, ndak sanggup pedot dadanya nih. Hati-hati siswa-siswi, hati-hati, saya sampai nangis, saya pernah ngisi pengajian tuh sambil cerita nggak apa-apa ya, yang penting ada faedah manfaatnya apa yang saya ketahui. Pernah ngisi itu pengajian itu hampir 75% kena narkoba. Isi pengajian itu ada pemaulid rambutnya langsung paru melaku ono sing ngedeng-ngedeng wis wajahe wis ketok. Wong tuane ndak sanggup, Pak. Wong tuane ndak sanggup. Apa maneh ustaz, apa maneh guru nek kene sewu. Ndak sanggup. Akan kenali sahabat-sahabat yang di luar itu, kamu kenali. Oh, ini sahabat baik. Oh, ini sahabat buruk. Nah, iso ya gak usah kunjungan. Kalau kunjungan jedek-jedek ya dicekel ya. Kunjungan jedek-jedek ya dicekel. Tidak usah kunjungan perempuan itu lebih baik di rumah, diam di rumah, dan pulang sekolah ya di rumah. Ya keluyuran. Ojo nangdi-nangdi, ben selamat. Ben selamat. Nih, terakhir mas ya, terakhir. Lanjut ke terakhir ya. Lanjut sampean, aku sing remek bu. Ya kok ngene iki tahun mana yang mesti diundang ustaz ono ustaz sing koyo ngene lucu-lucu ngene. Kenceng-kenceng kabeh. Versi-versi Habib kenceng-kenceng kabeh ngene. Cuma aku tok modele ngene. Soalnya wis dikandani ojo kerek-kerek misalnya. Apa kok iso koyo ngono? Nah, ngunting kabeh Ustaz. Apa mokong kabeh dak? Iya. Nih, baik-baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sama iblis, nih nantinya baik-baik nih, baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, wahai iblis, siapa musuh-musuhmu di antara umatku? Jadi itu saking cintanya Nabi Muhammad sama kita, sampai tanya sama iblis. Tanya sama iblis, wahai iblis, siapa musuh-musuhmu di antara umatku? Pertama, anta ya Muhammad, engkau Muhammad dan keluargamu. Wal ulama il amilin, gitu kan. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Aima fihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan daripada isi Al-Quran. Dan juga disebutkan sabun nasa'a fi ta'atillah, seorang pemuda-pemudi yang dia taat sama Allah. Itu jadi incaran iblis. Tadi abang sampeyan nih, jadi incaran iblis, terutama sampeyan guru juga gak iso, gak ketok nang iblis. Ayo totoan nih. Termasuk saya, guru-guru sampean nih, jogo sampean toko iblis semua. Menurut saya, ya guru ini saya digodongi sama iblis. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya sama Nabi. Tapi itu sabun nasa'a fi ta'atillah, seorang pemuda-pemudi yang dia taat sama Allah. Yang dia taat sama Allah. Di setiap detik itu iblis mengincar kita. Setiap detik, setiap saat iblis mengincar kita. Dulu api iblis minta pertama dulu pengajian. Mari ngono sponsori. Ya kan? Wahir mandel sponsor. Artis-artis Korea wis ngututno iku wis pengajian ini 2 menit. Ya, pinternya iblis ya. Pinternya iblis seperti itu. Yang laki-laki begitu juga.
Misalnya dulu pengajian sih senang. Ada iklan. Ada perempuan-perempuan yang cantik tiktokan. Ini menu tiktokan gitu. Itu dulu. Ya benda. Iya benda. Maki sing tuwek-tuwek lu sing ngene. Ya benda. Itu fakta. Deloken di YouTube deloken. Itu fakta. Kena semuanya. Ibu-ibu joget-jogetan ya. Dan itu pun diviralkan, diupload. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Insya Allah siswa-siswi Pegri enggak ya? Enggak apa wis kelakon? Enggak apa wis kelakon? Enggak apa wis kelakon? Pingin selamat? Pingin selamat? Pingin mati gak ada dosa? Hapusin. Hapusin. Hapusan ini. Tidak bisa hapus. Tidak bisa hapus. Bukan aman loh. Berarti kami terus. Bisa diupload, bisa dihapus. Lah, kita harus paham ini. Kalau ada seorang preman, dengarkan baik-baik yang laki-laki. Kalau ada seorang preman kebal sakti, 100 orang ingin membunuh kita, misalkan. Ingin bunuh kita, 100 preman, kita sendirian. Ingin bunuh, bawa pedang, mau bunuh kita. Misalkan ada orang seperti itu. Itu lebih berbahaya di satu iblis daripada 100 orang. Paham ya? Nah, terus sekarang gini. Mau selamat sama iblis apa enggak? Mau selamat sama iblis apa enggak? Mau selamat sama iblis apa tidak? Mau apa tidak? Yakin? Enggak bohong? Janji? Ingin selamat? Enggak bohong? Jawab dan semangat. Aku kesel-kesel soal ketuk undangan mulai ngomong. Tutup nang kiri sampai lemas kayak ngene iki. Ingin selamat apa enggak? Ingin selamat apa enggak? Al-dzikru hisnun. Zikir itu menjadi benteng bagi kita minasyaiton, daripada syaitan. Zikir sama Allah. Perempuan-perempuan nih pegang tasbih, taruh sininya, beli 10.000, pegang tasbih, baca wirid. Lek setan gak wani, apa mana hari lanang kata ibu sampean. Setan gak wani, iblis gak wani, lek sampean muritan. Apa mana arek lanang basuruan, tambah gak wani, udah sampean. Kenapa? Allah yang jaga. Allah yang jaga. Kalau Allah yang jaga, siapa yang mengganggu? Siapa yang mengganggu? Tidak ada. Zikir sama Allah. Siap berzikir. Siap berzikir. Tadi udah janji lo ya. Gini loh. Guru lo sampean, guru. Saya ini juga guru. Jogo sampean tiap waktu, tiap saat dia tidak mungkin. Ibu bapaknya sampean jogo sampean tiap waktu, tiap saat jelas tidak mungkin. Totoan deh. Ayo, iya apa enggak? Iya apa enggak? Iblis setiap saat jogo sampean menyesatkan umat daripada Nabi Muhammad setiap saat. Dan apa itu semuanya? Dengan zikir sama Allah, ingat sama Allah. Baca zikir, baca sholawat. Soal tema ini. Ingin selamat apa enggak? Ya Allah.
Yang laki-laki bikin selamat apa enggak? Betul. Bikin selamat apa enggak? Bikin selamat apa enggak? Nyanyinya sama zikirnya lebih banyak mana? Oh, aduh, turun sampean. Tanya kalau nyanyi selawat terus menggitaran gitu ya. Ya Allah. Banyak zikir sama Allah, banyak selawat kepada Nabi Muhammad, khususnya perempuan akhir zaman. Perempuan akhir zaman. Kalau isu wis gak usah buka aurat, TikTok kan, tak usah, tak perlu, tak usah. Misalnya gini, ini hukumnya. Sampai aku diundang mana kak bintang besar habis, dengan aku nyampe no. Ketika kita mengupload sesuatu yang maksiat sama Allah, sampai terbuka auratnya misalkan. Nah itu selama itu berjalan, kita masih dapat dosa. Jadi kalau terlanjur gimana Ustaz? Wes, lek iso dihapus, lek gak iso ya kata yang mana? Istighfar sama Allah. Paham? Dan sekarang itu ada. Saya pernah teman saya itu kuliah di Australia. S2 apa S3-nya di Australia dan setelah dari Surabaya. Itu di Australia sampai ke Indonesia, makanya saya paham, tapi saya tidak pernah buka ya. Cuman diberitahu sama teman saya dari Probolinggo. Itu ada suatu aplikasi atau itu kalau seorang perempuan pakai jilbab itu bisa dibuka auratnya langsung bisa. Dan itu pun asli. Dan media itu tidak bisa, aplikasi itu tidak bisa di-scan oleh pemerintah Indonesia. Itu loh. Akhir zaman sekarang seperti itu. Wis gak usah upload-uploadan sing aneh-aneh. Lek iso gak usah uploadan sing aneh-aneh. Saya sering pertemuan babul masail dengan ustaz-ustaz gimana ini menghadapi media sosial, menghadapi umat ini kenceng-kenceng yo kekerangan yo terlalu keren, gak dikerengi yo tambah mokong yo. Dikerengi kekerangan, gak dikerengi tambah mokong. Saya itu. Soalnya boy, musuh kita itu adalah iblis. Iblis gak nampak sama kita, gak ketok iblis itu. Banyak zikir sama Allah. Akhir zaman banyak zikir sama Allah. Banyak ingat sama Allah. Guru-guru kita tak bisa jaga kita. Orang tua kita tak bisa jaga kita. Dan itu pasti. Kita ngomong omonganku keliru apa enggak? Lek keliru kalau usah ditutno, lek bener tutno. Iya apa enggak? Wong tua ini sampean enggak iso jaga sampean bendino kan? Guru-guru ini yang ada ini terbatas. Waktunya juga terbatas. Si ada keluarga kewajiban di rumah, si ngurumati sama, si untung gaji ini piro sih? Iya lah sedino kayak 100 juta loh, gak boleh dulu ngokongi sampai lo ini. Jadi 1 bulan kayak 100 juta, si untung-untungan. Nek lo kok ini. Nek sama nih Kanjeng Nabi. Anak ini iso Fatihah betul kei berapa dinar? Kalau sekarang diuangkan ratusan juta, cuman bisa Fatihah dok sampai iso sembarang kan? Dikini kan? Bayarin virus ya. Paham kabeh aku. Itu orang tua zaman Nabi Muhammad. Ngomong sing ngomong setengah mati sampe. Paham ya? Dan terakhir wasiat saya bagi siswa Pegri 1, banyak ingat sama Allah, banyak zikir sama Allah. Guru-guru orang tua tidak bisa menjaga kalian. Menjaga diri juga dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir pada beli tasbih semuanya. Pak diharuskan kalau bisa beli tasbih. Tidak apa-apa, saya dukung. Kalau nggak tahu biar saya kasih, tidak apa-apa. Cuma 10.000.
Paham? Kasih waktu, diizinkan untuk bawa tasbih, pikir. Selamat. Kalau kita terus terang nggak bisa jaga Pak, nggak bisa jaga kita anak-anak ini dengan 100%. Gunung tasbih suruh wiritan. Dan suruh wiritan dalam hati maksudnya. Kita pakai sekolah wiritan juga ada di belajar namanya. Jadi ini bukan wiritan Pak, kamu belum belajar aku Pak. Yo, tutup mulu ceritanya. Sampai gue tasbih dari ini. Lewat waktu luang dikira jero ati. Paham? Pak, sudah terakhir ya. Yes. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dunia wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah siang ini ya Allah, jadikanlah kami semuanya anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa membawa kedua orang tua kami ke surga ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah anak-anak yang soleh solehah yang bisa membawa kedua orang tua kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami tilmid murid-murid yang dapat membahagiakan guru-guru kami di dunia wal akhirah ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah di dunia wal akhirah. Ya Allah, selamatkan kami dari segala fitnah zaman akhir zaman ya Allah. Ya Allah, jaga kami dari musuh-musuh-Mu ya Allah. Jaga kami daripada orang-orang yang jahat ya Allah. Jaga kami ya Allah ya Arhamar Rahim. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah ya Allah. Tinggikanlah derajat kami di dunia dengan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami murid-murid yang dapat membanggakan guru-guru kami di dunia wal akhirah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada doa dah, langsung doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma bihaqil fatiha wal masan wal qur'anil azim wa taqabbal min al-khair wa tafaddal alaina bi rahmatik wa anzur lana tawfiq jami'a ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta tudiyuna bislihha wa lana tubaddilu biha amalana taqabbal biha tawbatana وانصرنا على عظينا وعظيك ومغلنا برضاك واهدنا فيما يجزيك في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Begitu dalam syafaat Nabi berkata salawat saleh ya salat al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.